Halo anak didik ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Semoga dimanapun dan dimanapun kita berada pada saat hari ini, kita berhasil dalam keadaan sehat ya. Ingat, di masa pandemi ini kita bisa belajar kapanpun, dimanapun dan dari manapun, karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, selamat belajar dan semangat belajarnya buat anak-anak didik ibu semuanya. Materi kita hari ini tentang sifat-sifat himpunan, yaitu lebih tepatnya kardinalitas himpunan. Untuk lebih memahami materi tentang kardinalitas himpunan atau memantapkan pemahaman kalian tentang kardinalitas himpunan, maka silakan dibuka buku paketnya halaman 132 sampai 134. Oke, kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Oke, misalnya ada sebuah himpunan, maka anggota-anggotanya itu dapat kita hitung berapa banyak. Itulah yang dikatakan banyaknya anggota yang ada dalam sebuah himpunan. Itulah disebut dengan kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan ini dinotasikan dengan N, buka kurung, A, huruf besar, yang menandakan bahwasannya itu adalah sebuah himpunan, baru ditutup kurung. N-nya wajib kecil ya. Contoh, sebuah himpunan yang beranggotakan merah, kuning, hijau, dan biru. Maka kardinalitas himpunannya adalah 4. Dari mana kita tahu 4? Karena jika kita hitung, merah 1, 2 kuning, biru 3, hijau 4. Ada 4 anggotanya. Kita menghitung berapa banyak anggotanya. Jadi, kardinalitas himpunan A dilambangkan dengan NA sama dengan 4. Dilambangkan dengan NA. Ingat, A-nya huruf besar, N-nya huruf kecil. Jika himpunannya kita misalkan dengan himpunan B, maka kita ubah menjadi NB. Begitulah selanjutnya. Dan perlu kita ingat bahwasannya himpunan itu ada yang dikatakan dengan himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga atau finite adalah himpunan yang anggotanya berbatas atau hingga. Berbatas atau hingga. Contoh. A. Himpunan bilangan genap lebih kecil dari 10. Dibatasi oleh lebih kecil dari 10. Maka A. 2, kita daftar anggotanya 2, 4, 6, 8. Maka NA sama dengan 4. Oke, B. Himpunan bilangan ganjil lebih kecil dari 10. Bilangan ganjil dan dibatasi oleh lebih kecil dari 10. Kita wajib mendaftarkan anggotanya supaya kita tahu berapa banyak anggotanya, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Jika kita hitung, maka banyaknya anggota si B adalah 5. Makanya NB sama dengan 5. Kemudian ada yang dikenal dengan himpunan tak berhingga atau infinite. Adalah himpunan yang anggotanya tak berbatas atau tak hingga. Tak berbatas, kita tidak tahu sampai di mana ujungnya. Atau tidak dibatasi sampai mana yang harus kita tulis banyaknya anggota. Oke, contohnya A. Himpunan bilangan genap. Jika kita masukkan, kita daftarkan anggotanya, maka A, 2, 4, 6, dan seterusnya. Titik-titik yang artinya kita tidak tahu sampai mana bilangan itu kita daftarkan. Oke, begitu juga dengan si B, himpunan bilangan ganjil. Anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, titik-titik dan seterusnya. Oke, jadi untuk menyatakan kardinalitas himpunan, kita hanya menggunakan himpunan berhingga atau finite. Karena kenapa, Miss? Karena jika kita gunakan himpunan tak berhingga, kita tidak dapat mendaftarkan anggotanya. Sehingga kita tidak dapat menghitung berapa banyak anggotanya. Oke, makanya untuk
menyatakan berapa banyak anggota dari sebuah himpunan itu hanya menggunakan himpunan berhingga atau finite. Jadi, karena himpunan hanya berlaku untuk himpunan berhingga, hanya berlaku untuk himpunan berhingga atau finite. Oke, kasih contoh lagi. Diketahui A. Bilangan ganjil cacah kurang dari 11. Bilangan ganjil cacah kurang dari 11. Kita wajib mendaftarkan anggotanya. Ingat, untuk mengetahui banyaknya anggota, kita harus mendaftarkan anggotanya terlebih dahulu. Berarti, daftarnya anggotanya A adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Jika kita hitung, maka banyaknya anggota adalah 5. Oke, kemudian huruf vokal. Kita daftarkan kembali anggotanya. Huruf vokal ada B sama dengan A, I, U, E, O. Maka banyak anggotanya si B atau NB adalah 5. Kemudian diketahui. Ingat, X. Di mana X? Berarti itu menggunakan cara penyajian himpunan cara ketiga. Diketahui B. Anggotanya X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Kita daftarkan anggotanya. Anggota si B ada 2, 3, 5, 7. Maka banyaknya anggota si B adalah 4 atau NB sama dengan 4. Diketahui kembali ada himpunan C, Y, di mana Y lebih kecil atau sama dengan 10. Y adalah bilangan asli. Oke, dia dibatasi lebih kecil dari 10. Y adalah bilangan asli. Maka, kita daftarkan anggota si C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10 ikut miss? Karena menggunakan tanda kecil atau sama dengan. Maka anggotanya 1 sampai 10 dan banyaknya anggota adalah 10 atau NB sama dengan 10. Semoga sampai di sini materi kita kalian dapat memahaminya. Oke. Semangat belajarnya buat anak-anak didik ibu semuanya. Ingat, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Jadi, jika kamu tidak belajar, maka kamu tidak akan mendapatkan pembelajaran itu gitu. Jadi sampai di sini materi kita. Tetap semangat belajarnya ya.